Saya berada di kawasan Jakarta Utara, saudara. Narasumber saya dulu adalah pecandu judi online. Ia sudah menjual 4 sepeda motornya. Bahkan ia terjerat pinjaman online karena bermain judi online. Seperti apa ceritanya? Kita langsung temui. Ikuti saya. Ini rata-rata adalah kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya 80%. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Pak Yono, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu, Pak. Iya, Mbak, sehat, Mbak. Sekarang sudah tidak bermain judi online? Alhamdulillah sudah enggak sih, Mbak. Udah setengah tahunan ini udah enggak. Dari awal 2024? Dari awal 2024 ini. Yakin, Pak, sudah nggak mau? Udah nggak ada niat lagi aja sih, walaupun teman lagi main apa gimana, nggak ada niat untuk balik lagi, itu nggak ada niat sih, Mbak. Tapi sebelumnya terjerat dengan judi online itu sejak tahun berapa tuh? 2013, kita di 2013 itu main poker sama main QQ. Nah, itu tahu ada main poker, main QQ itu dari mana? Dari teman. Oh, temannya juga main? Iya, teman kerja juga. Awal-awal main berapa tuh? Itu sih nggak banyak sih, Mbak. Kalau awal-awal coba-coba paling 100, 200. Makin kesini makin gede aja sih. Terus kemudian 2017 pindah ke slot? Iya, ngeliat teman juga main slot. Saya pikir main apa, ternyata main slot. Yang bikin pindah ke slot itu karena lihat teman menang? Lihat teman menang sama permainannya kayaknya lebih gampang aja ya dibanding kayak QQ atau main poker, itu lebih gampang aja main slot ya. Kalau pernah menang nih selama yang awal dulu tuh, menang pernah berapa paling banyak? Kalau di QQ sama poker itu paling banyak itu menang paling sekitar 2 juta aja sih, Mbak. Nah, setelah main ke slot, menang paling banyak berapa? Paling banyak di 7 juta. Tapi kalahnya berapa? Kalahnya banyak sih, Mbak. Yang bikin pengen terus main itu apa sih? Kan lebih sering kalah kan? Iya, lebih sering kalah. Cuman kalau pas di saat main itu kayaknya kayak ada rasa senang aja, kayak nikmat aja sih, Mbak. Waktu pas di saat main itu kayak ada kenikmatan aja sih. Walaupun kalah juga, setiap kalah nggak ada apa-apa. Kalau di saat punya duit, pengennya main lagi gitu aja sih, Mbak. Setiap gajian pasti top up? Iya, pasti top up. Top up itu biasa nilainya berapa? Kadang bisa 2 juta, kadang 1,5. Pernah nggak top up sampai habis-habisan? Pernah 1 bulan gaji. Sekitar berapa tuh? 8 jutaan. Satu kali top up? Iya, itu udah top upin semua dengan harapan bisa menang gede? Iya, harapan sih pasti pengen menang gede sih, cuman ternyata ya habis-habis juga. Habis juga? Iya. Nggak menang juga waktu Nggak top up menang. 8 juta itu? Nggak menang. Selain habisin gaji, apa aja yang kemudian sumber uang? Dari mana aja sumber uang untuk main judi online? Dari jual motor, Mbak. Berapa motor, Pak? Pertama Vega, kedua Vixen, ketiga NMAX, keempat PCX. 4 motor, Pak? Iya. Bapak jual untuk main judi online? Iya. Pernah, saya dengar pernah minjem online juga? Iya, Pinjol? pinjol banyak juga sih, Mbak. Sempet banyak juga pinjol. Sampai orang tua bantu untuk bayar pinjol juga sih. Orang tua sampai bantu dengan cara apa? Jual sapi. Jual sapinya? Iya, jual sapi. Bapak sekarang kalau mikirin itu sedih nggak, Pak? Ya kalau mikir balik ke sana pasti sedih sih, Mbak. Terutama ya keluarga sih, banyak yang bohongin keluarga juga sih kita, kayak istri, kayak anak. Ini ada ibunya juga, tapi ada di sebelah. Bagaimana, Bu, melihat suami bermain judi online ini, kehidupan gimana, Bu? Kehidupan morat-marit, Mbak. Morat-maritnya? Awalnya saya nggak tahu kok asik, saya pikir main game biasa. Ternyata ya itu, segala HP dipakai sandi. Terus nggak lama bilang HP hilang, akhirnya ambil HP lagi. Terus dibilang motor hilang, apa, ternyata ya itu. Oh, jadi Bapak jual motor, bilangnya motornya hilang? Iya, ada yang jual saya bilang motor hilang, ada yang saya jual dia nggak tahu, macam-macam sih, Mbak. Bermacam alasan aja sih, Mbak. Ibu bisa bertahan lama begitu, Bu? Ini bermainnya dari 2013 loh. Iya, sudah tahu saya. Ibu tahu? Tahu banget. Tapi Tapi percuma, Mbak, udah ngotot kayak apa, ancaman kayak apa, nggak bikin dia jerak. Udah nggak mikir anak, udah apa. Ya untungnya saya masih kerja, masih bisa menghidupi gitu. waktu itu Belum gaji- saya ditelepon-telepon dari pinjol yang saya nggak tahu siapa, saya dimaki-maki, diancem-ancem, foto dia disebarin di teman-teman kantor saya bingung. Ya udah morat-marit, udah saya ancem sampai 2 kali mau pisah. Yang pertama tetap aja masih bergeming, yang kedua mungkin
baru, tapi emang benar dari dianya sendiri gitu. Di saat kebutuhan anak banyak, anak kuliah, kita juga nanggung orang tua. Mungkin dia baru ini setelah orang tua udah mulai tua, udah nggak ada penghasilan, dia baru ya terbuka mungkin ya hatinya ya. Selama ini berarti kalau misalnya Bapak jual motor atau jual apa, Ibu tahu gitu? Saya tahu sebenarnya mau dia umpetin kayak apa, saya tahu, cuma saya malas ribut gitu. Nanti ujung-ujungnya saya sakit, saya masuk rumah sakit, dirawat lagi gitu kan. Saya nggak mau gitu. Kan ada anak gitu. Pokoknya anak harus sekolah, harus makan, harus semuanya harus terpenuhi kebutuhan anak, itu aja saya pindah-pindah supaya ngejauhin dia dari lingkungan toksiknya. tetap aja nggak bisa dicari, terus dia sama teman-temannya disusulin lah ke rumah apa gitu. Untuk ngajak main sampai saya pindah kemana aja diikutin. Jadi udah berkali-kali pindah ini? Berkali-kali. kurang gimana ya Allah. Ini kan banyak yang sebenarnya diblokir ya Pak sama pemerintah. Bapak pernah nggak pas buka situs judi terus kemudian nggak bisa lagi? Sampai terakhir saya kemarin masih main tuh Mbak, di akhir tahun itu belum pernah saya saya main di situs yang pernah saya mainin blokir itu belum pernah sih Mbak. Oh belum pernah ya? Belum pernah. Jadi selama ini mulus-mulus aja ya? Bisa aja, nggak pernah yang namanya ketemu situs. Yang diblokir belum iya, pernah? belum pernah. Belum pernah. Tapi Bapak tahu nggak Pak kalau judi itu bukan soal untung-untungan tuh Pak, itu sudah ada sistemnya di apa namanya bandar itu yang sudah menentukan. Saya nggak percaya gitu kan, kalau saya sih percayanya kalau saya kalah berarti saya lagi sial, itu aja sih. Walaupun emang dari omongan orang-orang ya itu udah permainan, cuman yang ada di pikiran saya ya cuman mungkin lagi sial aja, kalau saya begitu aja sih Mbak. Kalau kita hitung-hitung nih Pak, Bapak udah habis berapa tuh sepanjang sekian tahun bermain judi online tuh? Bisa di sekitar 200-an, ada kali ya 200 jutaan kali ya Mbak. 200 jutaan habis? Iya kalau dihitung-hitung ya Mbak, dari 2013 ya mungkin. Ya kalau kita hitung-hitung motor aja 4 ya Pak. Motor 4 habis. Pinjaman judi online, pinjaman online berapa tuh Pak? Itu sekitar 50 jutaan Mbak pinjaman online. Itu dari beberapa tempat pinjol? Iya, dari ada 30 pinjol, sempat 30 pinjol, pernah lebih dari 30 pinjol juga pernah juga sih, lebih itu. Ada pernah minjem sama orang? Ada juga pernah. Sama teman? Sama itu sih Mbak, kayak rentenir juga sih. Minjem sampai ke rentenir Pak? Iya, rentenir juga. Luar biasa ya Pak. Jangan ditanya. Memang banyak ya Pak, orang yang bermain judi online tuh ya? Saya kan supir, kan kadang saya ngantar orang kayak ke tempat dimana lagi ngumpul gitu. Ntar ya ketemunya supir-supir dia lagi pada main gitu ya aja sih Mbak. Ntar kita pindah ke sono, nganterin kemana, ntar ketemunya supir-supir lagi pada main juga. Gitu aja sih Mbak. Sudah ada Satgas Judi Online sekarang, website-website mau diblokir-blokir ini untuk mencegah ataupun membuat orang berhenti main judi online. Sepengalaman Bapak, karena Bapak punya teman-teman yang banyak juga bermain judi online, ini efektif nggak sih menurut Bapak? Tetap agak-agak susah Mbak, kalau untuk diberantas kayaknya agak-agak susah. Karena selama situs itu juga masih banyak, masih ada yang bisa, pasti masih ada aja sih Mbak yang main itu. Karena emang kalau udah lagi pas kecanduan tuh lagi pas seneng-senengnya, gimana pun caranya buat ngedapetin duit buat main, itu Mbak yang saya rasain. Dari dirinya sendiri kayaknya Mbak. Memang harus lingkungan juga banget. Baik. Terima kasih ya Pak Yono sudah berbagi informasi di Niluh. Mudah-mudahan Pak Yono benar-benar sudah berhenti karena tidak ada manfaatnya ya Pak sebenarnya bermain judi online. Terima kasih Pak Yono. Sehat selalu. Mbak.